Jangan kotori hati anak dengan kebencian kepada ibundanya, membeberkan kisah-kisah buruk ibunya, kejahatan ibunya, kejelekan ibunya, sehingga sang anak menjadi benci. Maka Anda seorang ayah yang gagal. Anda punya anak yang akan durhaka kepada ibunya. Di dalam Islam, kalaupun terjadi perceraian antara suami istri, itu seharusnya memang tidak ada istilahnya broken home. Berantakannya anak karena perpisahan orang tua itu seharusnya tidak boleh ada. Sehingga adanya dalam Islam imsak bima'ruf atau tasrih bi ihsan. Jika seorang wanita dalam rengkuhanmu, maka harus kau muliakan dia. Jika ternyata harus berpisah baik-baik dong, tidak dengan caci maki atau apalagi menanamkan kebencian. Sehingga suami istri mungkin berpisah, tapi suami istri yang cerdas adalah dia tidak mengajari anaknya memusuhi ayahnya atau ibunya. Maka Anda janda sengsara kalau ternyata Anda punya anak, Anda tanamkan kebencian kepada ayahnya. Biarpun ayahnya jahat, tidak boleh Anda tanamkan kebencian, akan tapi hendaknya Anda tanamkan kerinduan untuk membawa ayahnya kepada kebenaran suatu ketika nanti. Biarpun ini bukan urusannya kembali atau tidak kembali. Anda tidak harus kembali kepada mantan suami Anda. Tapi tolong jangan ajari anak Anda untuk benci kepada ayahnya. Sebab ayah adalah ayah orang tua yang dia wajib berbakti sebagai seorang anak. Seorang ayah yang hebat kalau bercerai dengan istrinya. Jangan kotori hati anak dengan kebencian kepada ibundanya, membeberkan kisah-kisah buruk ibunya, kejahatan ibunya, kejelekan ibunya, sehingga sang anak menjadi benci. Maka Anda seorang ayah yang gagal. Anda punya anak yang akan durhaka kepada ibunya. Akan tapi hibur hatinya. Kalau dia sudah terlanjur tahu tentang ibunya begini. Kalau memang sudah terlanjur tahu, besarkan hatinya sayang, apapun bentuknya. Dia adalah ibumu. Suatu ketika nanti kalau kau sukses, kau yang menyelamatkan ibumu. Ingat, jangan kau benci, jangan kau dendam. Ibumu kepleset, ibumu salah jalan, tidak boleh kau benci. Kau harus doa setiap saat. Ya sayang ya, harus begitu dong seorang ayah. Maka kalau dia mengajari benci pada ibunya, mau didik anak kayak apa? Anaknya benci sama ibunya, kapan bisa berbakti? Ibu kok dilawan. Makanya kalau ngerti makna ini, nggak ada istilah broken. Berpisah. Akan tapi tetap bagaimana anak harus selamat. Ini. Tetapi tidak sekarang gua macam seseorang istri, mantan istri longsor. Ayahmu tahu tidak dari kau di kandunganmu? Tidak pernah gini-gini. Ayahmu begini. Habis sampai sang ayah bencinya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah seorang ibu gagal. Bahkan kadang bukan sampai di sini saja. Kadang dengan saudaranya seayah, saudara seibu, ya, diajari. Saudara seayah misalnya. Mungkin abangnya adalah ibunya beda karena sudah meninggal dunia lalu menikah dengan perempuan ini. Tok-toknya diajari, awas, jangan dekat-dekat dengan abangmu, dengan itu. Padahal abangnya, bahkan kadang abangnya seayah dianggap sebagai saudara tiri. Abangmu seayah bukan saudara tiri. Contoh, ayahmu, ibumu meninggal dunia, lalu ayahmu menikah lagi. Ibumu meninggal dunia, ayahmu menikah lagi. Kemudian setelah menikah, ayahmu punya anak. Maka anak daripada ayahmu itu bukan saudara tirimu, tapi itu anak seayah, beda ibu. Hei hamba Allah. Karena disebut anak tiri, saudara tiri. Saudaramu seayah, Anda punya hak besar yang harus Anda penuhi. Maka sebagai seorang ibu jangan ditanamkan kebencian. Bahkan seorang anak pun tidak harus memaksa ayah ibunya kembali. Kalau kembali berantem terus, ya nggak ada indahnya. Akan tapi semuanya harus baik. Anda sebagai anak harus punya bakti pada ibundamu. Sebagai anak harus bakti pada ayahandamu. Itu saja insya Allah. Keindahan harus terjaga. Menjaga perasaan. Salah satu hikmah yang kami tuliskan, menjaga perasaan itu kadang harus didahulukan daripada kita harus menang dalam sebuah persaingan. Menjaga perasaan seorang mukmin jauh lebih penting daripada kita harus menang dalam sebuah persaingan. Baik, ini saja wallahu a'lam bissawab.